Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyal arda bi'ulumil ulama wa ahyal ummata binahdhatil ulama. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'ina wa tabi'ihim ila yaumil baqa. Amma ba'du. Hadratul kiram wal muhtaram engkang estu kula mulyakaken jajaran pengurus NU MWC Kunjang, Syuriah, Ketua Tanfidiyah, jajaran pengurus Aswaja Center Kabupaten Kunjang lan boten supe sedaya jamaah Masjid Al-Huda hafidhakumullah, amin. Alhamdulillah injing niki kita saged sareng-sareng ngaos nggih. Ngaos kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah niki lebih terfokus kepada kajian-kajian sumber. Kajian sumber ini apa? Kajian sumber adalah apa yang biasa kita jadikan pedoman. Al-Quran, hadis, ijma', qiyas, beserta proses-prosesnya. Tapi kula mengutip sebelum memulai ini, kula mengutip dawuhipun Imam Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri niku nalikane ngertos enten lare, bahasane lare, enten tiyang ngisi pengajian. Niku beliau dawuhne ngeten. Innar rajula la yuhaddisani bihadisin qad sami'tuhu qabla an talidahu ummuhu. Enten tiang jaler, enten tiang nyampekne sebuah kajian, bahkan isi kajiannya itu saya sudah dengar sebelum dia lahir. Wa fi riwayatin fa angsitu lahu ka'anni lam asma' minhu. Karena ini adalah ilmu, maka saya mendengarkan seakan-akan saya belum mendengarkan hal itu. Niki artinya apa? Temriki niki wonten Syuriah, wonten Tanfidiyah. Kula kinten lek kajian Aswaja wonten para bunyai. Kula kinten lek masalah kajian Aswaja panjenengan sami niku nggih sampun mirengaken. Tapi bukan berarti kula menggurui di sini. Di sini di dalam tradisi kita orang NU niki ada tradisi mutolaah. Kersane napa mutolaah? Biar terus terjaga keilmuan-keilmuan kita. Ada salah satu cerita, ngeten. Awak dhewe enten tiang niku dodol wedhus. Niki kula prolog riyen, dodol wedhus. Dibeto ten nggone pasar. Selama sepanjang perjalanan menuju pasar niki enten tiang ngomong ngeten. Pak, tak tumbas asune untuk menggoyahkan. Asu piye wong iki ngembek kok gak gonggong. Oh, nggih to. Wong iki ngembek gak gonggong kok ngomongne asu. Ditinggal. Ketemu tiang kedua, Pak, tak tumbas asune. Loh, iki duduk asu. Niki wedhus. Lho, kuwi asu. Didelok. Asu ngono kan. Duduk wedhus untuk menggoyahkan keyakinan. Mulai mikir yang kedua. Yang ketiga, enten wong, Pak, tak tumbas asune. Apa mripatku sing salah, apa kupingku sing salah kok sampai wong kabeh ngarani asu. Ya wis monggo. Lah, kondisi yang seperti ini itu juga terjadi di masa kita. Makanya kita dikenal sebagai masa post-truth. Yaitu masa pasca kebenaran. Kenapa? Karena satu amaliyah kita ketika ditanyakan, wah ini amaliyah baik dari tradisi NU, mulai kunut dipermasalah nih, mulai tahlilan dipermasalah nih, kemudian napa malih istighosahan, maulidan dipermasalah nih. Nggih. Faktornya apa? Faktornya adalah sanjangnya mboten enten hadis. Ngaten. Mboten enten hadis. Atau kalaupun ada hadis itu diurek-urek dikasih pemahaman dengan pemahaman yang ala mereka. Nggih napa mboten? Seakan-akan ketika kita mendengarkan sebuah hadis yang itu bukan bersumber dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, seakan-akan kita ragu atas kebenaran hadis tersebut. Nggih mboten? Apakah demikian sebenarnya? Ternyata enggak. Niki kita coba mulai membuka kembali. Ada dua sisi, baik itu dari sisi kiri. Jadi dari sisi kiri ini dikenal sebagai orang-orang orientalis.
tiang barat yang kemudian mengkaji Islam terus kemudian meragukan sisi kebenaran hadisnya. Originalitas hadisnya itu dimulai diragukan. Niki tiang-tiang orientalis, kados sinten? Kados Joseph Sah, Ignace Goldziher. Itu juga perlu kita kaji. Dari sisi kanan, golongannya tiang Wahabi dan lain sebagainya. Bahkan kalau kita mengetik internet niku, kita lebih akrab dengan ulama-ulama mereka. Contohnya Syekhul Islam Al-Albani. Terus kemudian Sahih Indal Albani, disahihkan oleh Imam Al-Albani. Lah lantas bagaimana kita? Nah, yang satu mengatakan hadis itu tidak ada. Natos mireng, hadis itu tidak ada. Bahkan ditulis setelah 200 tahun. Anten sing ngomong ngonten, ditulis setelah 2 abad. Coba ditingali. Tiang-tiang niku terkadang salah kutip. Bapak-bapak, ibu-ibu, para bunyai, para kiai. Mereka menyamakan antara bahasa kitabatul hadis dan tadwinul hadis. Makanya awak dhewe nantes mireng nggih, oh enggak, hadis itu baru ditulis 2 abad setelah Kanjeng Nabi sedo. Wong Indonesia mawon dereng sampai 1 abad, para pemuda sudah lupa dengan lagu-lagu kebangsaan kita. Nggih napa mboten? Cobilah diken mau Sumpah Pemuda, paling wis gak utuh niku redaksine. Napa malih? Wong enten mawon sing sudah jadi pejabat ngomong nih Pancasila mawon keliru-keliru. Lah ini kita baru berapa tahun, belum sampai 1 abad. Sementara hadis baru 2 abad baru ditulis. Apakah benar demikian? Makanya kalau sampai newau, orang itu terkadang salah menerjemahkan. Kitabah itu artinya penulisan, tadwin itu artinya pembukuan atau kodifikasi. Kados ngeten, kula ketika mencatat dalam sebuah secarik kertas niku namine kitabah. Nggih, kitabatul hadis. Kalau saya kumpulkan secarik kertas itu jadi 1 buku, kados ngeten niki 1 buku, maka dadose tadwin. Tadwin itu dawana yudawinu tadwinan, tadwin kodifikasi pembukuan. Lek kitabatul hadis ket mulai riyen niku para sahabat sampun nulis, hadis niku ditulis. Bukan berarti hadisnya tidak ada. Sami ketika masane Kanjeng Nabi Muhammad nulis Al-Qur'an, Al-Qur'ane wonten, pembukuannya di masane Sayyidina Abu Bakar. Lah hadisnya ada, tapi mulai dibukukan secara masif itu atas instruksi sinten Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Lah lek seumpamane kita mulai meragukan hitungan, 200 tahun setelah Nabi wafat, artinya 2 abad. Ayo dibuka malih dalam kitab-kitab sejarah atau buku-buku sejarah. Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu menjabat sebagai khalifah pada tahun berapa? Niku tahun 99 sampai 101. Artinya napa? 99 itu di akhir abad pertama, 101 di awal abad kedua. Kalau kita katakan hadis baru ada di 200 tahun setelah Nabi wafat, kira-kira tepat atau tidak? Nah, dari situ kita bisa membaca. Makanya ketika diinstruksikan, instruksine tangan kanane niku namine tiange Ibnu Hazm. Ibnu Hazm. Tapi pelaksananya adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri, itu yang pertama kali untuk mengkodifikasikan hadis. Lah, Ibnu Syihab Az-Zuhri niki piantune, Ibnu Syihab Az-Zuhri ini orangnya adalah pakar fikih. Makanya kalau kita lihat pada kitab-kitab hadis, kitab-kitab sunan, itu lebih diawali napa? Kitabus shalah, kitabuz zakah, kitabus saum. Karena orangnya adalah pakar fikih. Nggih. Kecepatan nama mboten kula nyampe akan. Andai kata orangnya adalah pakar tasawuf, paling yang disebutkan adalah kitabus sabr. Kitabus sabar, tentang sabar, tentang iman, tentang tawakal. Kados ngoten niku nggih. Gak pareng hasud dan yang lain. Kalau seumpamanya orangnya orang ahli akidah, pasti awalnya adalah kitabul iman, kitabul qada, kitab qadar. Nah, niki keterpengaruhan. Karena apa? Pelaksana pertama orangnya memang backgroundnya adalah background fikih. Makanya rujukan kita niku awake dhewe pertama kitabe sinten? Kitabe Imam Al-Bukhari yang jadi rujukan. Dikenal dengan Kutubus Sittah, Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Imam Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi dalam kitab Sahih Muslimnya.
Imam At-Tirmidzi, muridnya Imam Al-Bukhari, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai dan Imam Ibnu Majah. Niki biasanya sebagai rujukan-rujukan kita dalam hadis. Terus niki yang kita jadikan rujukan. Lah terus kalau ada pertanyaan ngeten, loh berarti kalau 6 ini apakah kitab yang lain tidak bisa kita gunakan? Nggih saged. Cuman rata-rata sudah dikumpulkan dalam 6 kitab ini ki. Imam Al-Bukhari niki masane niku lebih akhir daripada Imam Asy-Syafi'i. Padahal Imam Al-Bukhari niku Syafi'iyul madhab. Jadi niki kersane ngertos awake dhewe. Artinya napa? Jangan sampai kita alergi dengan hadis-hadis yang tidak tercantum dalam kitab Kutubus Sittah, 6 kitab yang sudah kita jadikan pegangan. Contohnya adalah seumpamane kitab niku hadisnya wonten pundi? Hadisnya ternyata ada dalam kitab Muwatta. Lah ini kitab Muwatta kalau kita bandingkan dengan kitabnya Imam Al-Bukhari lebih unggul mana? Nah, ini seringkali sebuah pertanyaan yang disodorkan kepada ulama-ulama kita. Panjenengan kalau ngertos, kalau kita tahu kitabnya Imam Malik bin Anas niku kitab Muwatta itu juga diuji kesahihannya. Makanya di awal kitab niku masyhur tulisannya aradtu kitab bihada ala sab'ina fuqaha il Madinah kulluhum muwatta'ani fasammaituhu muwatta'an. Jadi kitab niki awalnya dereng wonten jenenge, dereng wonten nami kitab niki napa penting kumpulane kitab hadis itu diuji oleh 70 ulama fikih ahli fikih di kota Madinah. Niki kalau semuanya wonten tiyang sing kuliah niku paling promotore pinten? 1 niku lulusnya ae doang gak ndang lulus-lulus. Mikir judul ae mboten nemu-nemu. Dengan pikiran idealisme sudah berani untuk mengkritik para ulama-ulama kita. Tapi lek kula ngarani idealisme yang dibangun idealisme yang bukan pada tempatnya. Iku seringkali kalau anak-anak S1 kan seringkali ngoten. Demo untuk menyampaikan aspirasi tapi fasilitas kampus dirusak. Lah kan lucu. Ini buat apa? Yang S2 insya Allah pun buatan. Tapi kalau dibandingkan yang menguji dia di S2 paling berapa dosen? 1, 2, 3. Basul Masail perumusnya paling berapa Basul Masail untuk mentasheh? Ngantos 20 orang. Mboten ngantos. Wonten sing aktivis Basul Masail wonten mriki. Enggak sampai. Ini kitabnya Imam Malik bin Anas diuji oleh 70 ulama ahli Madinah. Kulluhum watta'ani, semuanya menyepakati isi kitab ini, maka saya namakan kitab ini sebagai kitab Al-Muwatta. Nah niku makanya masyhur Imam Syafi'i dawuhne ngeten ashahul kutub ba'dal Quran kitab Muwatta. Kitab yang paling orisinil isine dan bisa dibuat pegangan setelah Al-Qur'an adalah kitab Muwatta. Kitabnya sinten? Imam Malik bin Anas. Kitabnya gurune. Lah terus sampeyan lek pun ngertos ngeten, kinten-kinten pripun ketika ada kitab dalam hadis dalam Sahih Al-Bukhari dan hadis dalam kitab Muwatta milih pundi malian? Ya, bingung nih, wah iki piye terusan kinerjanya piye? Lah itu makanya kita perlu mengenal niku bagaimana cara praktek memahami sebuah dalil. Lah, memahami sebuah dalil jangankan kita yang wong Indonesia sing membaca tulisan Arab saja masih membutuhkan terjemahan. Ini yang dikhawatirkan, makanya jangan sampai jadi umat terjemahan. Jangan sampai jadi umat terjemahan. Niki rumiyin di masane Imam Syafi'i, hal itu sudah terjadi. Terjadi ini apa? Rumiyin niku enten seorang gubernur, padahal ya wong Arab jane. Maca kitab niku kota tulisan mestine kan bahasa Arab nggih saged. Apa yang sulit bagi mereka? Tapi dia kesulitan dalam memahami. Namine sinten? Namine adalah Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi. Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi curhat tenggone Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kok kados ngeten nggih, kula memahami ayat Al-Qur'an, memahami hadis, bingung nih. Niki wonten hadis yang kula kutip sampeyan kula kutip dalam Sahih Al-Bukhari. Enten hadis bunyinya redaksine ngeten. Idza adzanal muadzinu wal ina'u fi yadi ahadikum falyakul wal yashrab. Ketika ada seorang muadzin adzan, niki konteksnya dalam bab puasa, maka dilepetni tenggone bab poso. Ketika ada seorang muadzin adzan dan kalian sedang makan, wal ina'u fi yadi ahadikum, wadah piring niku tasik dicekel, tasik lagi maam, mimi nggih tasik wonten kados ngeten niki, falyakul wal yashrab. Panjenengan lanjutne dahare, panjenengan lanjutne mimie. Lho niku tenggone Sahih Al-Bukhari. Coba kalau kita puasa terus mengamalkan ayat ini bagaimana? Ayo, batal napa mboten posone?
Ya? Pun adzan niki pun adzan mantun, terus kemudian makame dereng telas, nggih. Terus sanjange hadis napa fal yakul wal yashrab, makan terus mawon ayo piripun posone. Sah napa mboten? Wonten sing wonten ngamalne hadis niki. Mboten mantun. Makanya itu ketika mempelajari hadis jangan mempelajari terbatas pada redaksi. Jangan hanya mempelajari melalui terjemah karena ada sesuatu lain yang harus dipelajari. Tingkatannya macam-macam tingkatannya. Baru enten tolibul hadis, munggah malih ada muhaddis, ada al-hafidh, al-hakim, kemudian ada yang paling pucuk tertinggi adalah amirul mukminin fil hadis. Loh, ngeten iki wonten tingkatane. Wonten tingkatane. Dadi enggak bisa langsung semena-mena ada hadis, wah itu hadisnya sahih. Lah kula sanjane niki sing wau kula sebut niku hadisnya sahih wonten ten gone sahih Al-Bukhari. Pripun badhe diamalne? Apakah mungkin? Ya enggak mungkin kecuali dengan pemahaman para ulama. Ulama niki memasukkan hadis ini wonten ten gone babul wurudnya dijelasne, di syarah hadisnya dijelasne bahwa hadis ini membicarakan tentang adzan yang terjadi di kota Mekah. Itu ada dua yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah kali Abdullah bin Ummi Maktum. Kalau tasik jam 3 diadzani, ya monggo fal yakul wal yashrab. Jadi ketika hadis ini disampaikan itu membicarakan adzan yang pertama, bukan adzan waktu sholat subuh. Bukan adzan untuk li'lani dukhulil waktu, bukan untuk adzan sing menjelasnya waktu sholat subuh. Niki sudah berbeda. Tapi apakah redaksi itu masuk dalam hadis? Kan mboten. Makanya ketika mempelajari hadis perlu aqwalul ulama. Penting napa mboten ulama sak mangken? Penting sangat. Makanya wonten tiyang terus kemudian enggak perlu bermadhab, enggak perlu pakai ulama madhab niku mboten usah kangge, kita bermanhaj saja. Ya tetap kurang. Kita bermanhaj dan bermanhajnya diperkecil lagi dalam kitab dalam jenenge Sahih Bukhari dan Muslim. Niki ada redaksi yang sangat unik nggih. Itu imam apa niku jenenge niki sing kula kaos nih. Wonten redaksi ngeten, faqat nukila anil Bukhari. Ini dinukil dari Imam Al-Bukhari. Annahu qala wa ma taraktu minas sihahi aksar. Saya tidak meninggalkan dari hadis-hadis sahih yang lebih banyak. Artinya banyak yang kemudian diakomodir jadi satu. Terus dawuh ning ngeten malih, waqala ahfadzu, saya hafal mi'ata alfi hadisin. Berarti pinten? 100.000. Mi'ata alfi hadisin sahihin. Wa mi'atai alfi hadisin ghairi sahihin. Dan 200.000 hadis yang tidak sahih ini dawe Imam Al-Bukhari. Napa sing kula pengin ajak, kula pengin sampai nih temen iki, Imam Al-Bukhari niku hafal kalau dijumlahkan melalui redaksi ini 300.000 hadis. 100.000 sahih, 200.000 bermasalah tidak sahih. 100.000 dawe Imam Bukhari napa? Sahih. Sak mangken isine dari apa jumlahnya isi dari kitab Sahih Al-Bukhari pinten? Nah niki kula waos nih. Wau jenengan kunci nggih. Kata 100.000 yang sahih niku jenengan kunci. Sing satu kitabnya Imam Al-Bukhari, jumlatu ma fihi, isi keseluruhan dari hadis dalam kitab Sahih Al-Bukhari sab'atu alafin, jadi 7.000 wa mi'atani, ya 200 wa khamsatun wa sab'una hadisan, jadi 7.275 hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Sab'una hadisan, tapi di sini ditulis catatannya bil mukarrar. Itu diulang-ulang. Wa bihadzfil mukarrarati, dan ketika kita menghilangkan yang diulang-ulang itu arba'atu alafin, hanya 4.000. Jadi jumlah dalam kitab Sahih Al-Bukhari yang jumlahnya ada 7.200 ya, 275 7.275 itu diulang-ulang. Yang tidak diulang-ulang hanya berjumlah 4.000. Nah, kita patok sing pundi pun. Kita pakai yang 4.000-nya atau kita pakai yang nominal 7.275. Monggo kersa. Kula jak napa hitung-hitungan. Padahal wau kalau sampai nih Imam
Al-Bukhari niku hafal pinten? 300. Yang 100.000 sahih. Sakniki cara dikurangi 100.000 dikurangi 7.275, sisanya pinten? Berapa hadis yang terbuang dari kitab hadis sahih yang dari hafalannya Imam Al-Bukhari? Jadi sudah dipersempit, nggih, kantun 7.000 yang diulang-ulang hanya 4.000 dibanding 100.000 sing wau. Dan kita mau cuman mengamalkan agama kita hanya berdasarkan kitab Sahih Al-Bukhari tak, sedikit sekali. Banyak sekali dalil-dalil yang terbuang. Nggih napa mboten? Belum lagi yang ada dalam Sahih Bukhari niku disahihkan lagi oleh ulama yang bernamanya Imam Al-Albani. Makanya niki bapak-bapak ketika mencari terjemahan kitab hadis, coba dilihat ada kitab yang tulisannya Sahih Indal Albani. Lah Sahih Indal Albani niku pun mulai dipres malih, rodok kedik malih sing menuruti dheweke niku bermasalah dihilangkan. Nggih napa mboten? Nah, kalau seperti ini, lah yo eman, berarti syariat kita lek cara beragama kok sempit banget. Akhirnya nopo? Akhirnya titik-titik disalah nih, titik-titik dikafir nih, titik-titik disowo, pokoknya nyalah nih terus. Semakin Islam semakin mudah untuk menyalahkan. Apa ngeten carane Islam niku berdakwah? Kan mesti dia buatan. Monggo lho, wonten video nih, mengke videonya pun sampai dipotong sing mulai awal nih. Jadi Imam Al-Bukhari itu seperti itu, banyak hadisnya. Lah terus yang lain di mana? Yang lain nggih wonten tenggone kitab Al-Kabirnya Imam Al-Bukhari, kitab-kitab yang lain yang tidak masuk dalam kitab Kutubus Sittah. Padahal Kanjeng Nabi sendiri enggak pernah lo mengkafirkan tiang niku napa wonten. Wah niki kafir. Paling mentok, paling banter. Oh, min ayatil munafikin. Nah, termasuk tanda-tanda wong munafik, enggak pernah sampai mengkafirkan. Nah, berarti perilaku mengkafirkan orang sendiri, mengkafirkan orang Islam itu juga termasuk hal yang baru dalam Islam. Artinya napa bid? Napa nanti Nabi mengkafirkan tiang? Bahwa Nabi malah ajak-ajak orang untuk masuk Islam. Enggak pernah mengkafirkan. Kenapa? Nah, niki yang kemudian coba kita pegang. Masalahnya di mana? Masalahnya adalah ketika mereka memahami hadis dengan cara seperti ini, yang ada seringkali cenderung menyalahkan. Kalau kita kan kita enggak menyalahkan. Ada orang seperti ini, oh monggo terserah prakteknya. Ada orang yang prakteknya seperti ini, ya monggo lah wonten prakteknya selama itu dalam koridor syariat, monggo dipraktekkan. Itu pun sudah dibahas oleh oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Niki kula enggak ada cirios kedik niku tentang napa niku karyane Imam karyane Hadratus Syekh. Jenengan ngertos ten kunjang niki di kiswae wonten sing ngaos kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Natos mboten? Sing kitabe niku dikumpulne dados satu kitab. Niku karya-karyane sinten? Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Sing ngumpulne sinten? Sing ngumpulne Gus Isom, tepang kali Gus Isom. Gus Isom rumiyin lek ten Tebu Ireng niku ingkang nyepeng pondok Masruriyah, Al Masruriyah. Gus Isom niku enggak ada adik ipar mondoke ten gone Purwo Asri. Dadi garwane Gus Isom enggak ada adik di pondok nang tenggone Purwo Asri. Rumiyin ning. Namine Mbak Devi, lek kula manggilne Mbak Devi, sing ngajari bahasa Inggris wekdal alit, kula alit. Terus digarwa kalih Gus Hayit sing dados ketua LDNO pusat, PBNU LDNO pusat niku. Lah, dari sini napa? Suatu ketika buku niki, kitab niki kemudian diparing nih ten guru kula, Pak Yai Ali Mustafa Yakub. Kali guru kula ditampi, beliau kan memang di bidang hadis. Lah suatu ketika kitab niki diparing nih tenggone duta besar Saudi. Duta besar Saudi. Duta besar Saudi niki carane wong kono kurang nopo. Carane Wahabine kurang nopo Wahabine. Wahabine kan nyel. Mungkin kula jelas niki nopo kadang kok kita membahas masalah Wahabi itu ya. Wahabine nyel. Lah padahal ini kan bukan orang NU dan situ wong Wahabi. Terus akhirnya diwaos kalih niku. Wow, sampai mantun angsal seminggu dibalik nih kitabe. Niki dawe wong ini yo. Man hadar rajul. Ini sinten wong lanang niki sing nulis. Dawe Pak Yai nggih ngoten hadar rajul muassis Jam'iyatin Nahdlatul Ulama. Wong lanang niki adalah pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kan ditulis ning ten gone mriku Hadratus Syekh. Tulisannya apa? Hadratus Syekh. Jenengan ngertos lek dalam tradisi
kitab kuning tradisi turos sing temriki lek wonten tiyang ahli basul masail. Gelar syekh dengan gelar imam niku lebih tinggi mana? Nggih, ngertos. Gelar syekh kali gelar imam tinggi mana? Gelarnya kan tinggi imam. Dawuh tiyange ngeten, hadzal rajul laisa syekh. Sing wong lanang niki mboten syekh, bal imam. Bahkan ini imam. Jadi awak dhewe orang lain di luar kelompok kita niku lek ningali hadratus syekh niku niki bukan syekh niki, gelarnya harusnya imam karena memang cerdasnya luar biasa. Niki kalau dalam tradisi hadis niku dinamakan sighat ta'dil. Ada pengakuan kredibilitas keilmuan kelompok lain terhadap diri kita, terhadap ulama-ulama kita. Jadi ulama kita niku jangan terus kemudian seringkali kan kita ngapunten lek anak muda niki nggih. Anak muda niku kadang lebih percaya terhadap wah niki pokoke wonge sing jenggote luar biasa, wonge gede nih luar biasa. Wis pambu Arab ke Arab-Araban. Pokoke ulama-ulama luar niku seakan-akan ulama kita enggak ada apa-apanya dengan ulama-ulama luar. Ya kan? Kenapa kok bisa gini? Karena enggak tahu tentang sejarah dan alurnya. Syekh Ali Jum'ah niku lek semane ngarani Syekh Yasin Al-Fadani ini kan ulama-ulama kita. Niku ngarani wa huwa musnidud dunya. Niku sing sanate punjere sanat sakniki niku blayune ten gone Syekh Yasin Al-Fadani. Tiang pundi niku? Tiang Arab napa tiang Indonesia? Oh. Tiang Padang napa tiang Kunjang? niki Syekh Yasin Al-Fadani niku tiang Indonesia. Dan jangan kemudian kita terus luntur nggih. Rasa haibah kita terhadap ulama-ulama kita sing ngajari ten nggone mriki ten Masjid Al-Huda, ngajari Iqra seakan-akan mereka tidak lebih alim daripada ulama-ulama yang sekali berinternasional. Ini mboten. Jadi itu bukan termasuk bagian dari sikap orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah, bukan seperti itu. Nah, sekarang kadang kita ngawak dhewe kok ngarani Wahabi niki nopo sejane niki cuman ringkas mawon nggih karena kita membahasnya masalah hadis niki hanya selingan. NU itu muncul karena memang untuk menolak Wahabi. Kenapa kok seperti ini? Ya, karena Wahabi mulai mengkaburkan ajaran akidah yang murni. Pemurnian akidah niku mulai diseleweng nih. Riyen ten gone Masjidil Haram itu sudah biasa 4 madhab ngimami teman-teman. Itu sudah biasa. Imam sawone sing madhabe adalah Imam Malik bin Anas. Nggih salat mboten damel kunut, biasa mboten kunut. Kok ketika sing ten mriku sing ngimami madhabe adalah madhab Syafi'i, ya damel kunut. Dan sapi turute, itu sudah terbiasa. Wah, ketika satu madhab yang muncul, pokok langsung ketika mulai masuk enten Wahabi, semuanya diberantas. Nggih. Situs-situs keislaman itu semuanya diberantas. Hilang semuanya. Kanton napa sak mangkiten Mekah? Ka'bah, Makam Ibrahim. Terus napa malih sing jenengan ngertos? Enten daleme Siti Khadijah ngertos? Enten. Mboten enten to? Dados napa? Dados WC niku Bapak. Pak Yai ini ngertos. Dados WC. Lho padahal napa lho? Kon niku cuman griya. Padahal niku adalah rumah yang sering kali dimasuki malaikat Jibril dan diturunkan wahyu ten gone mriku. Niku kurang keramat nopo? Lek ten Indonesia wonten tempat sing biasane damel uzlah biasane damel riyadhah oleh para wali niku mawon awak dhewe riyadhah ten gone mriku kesababan kok. Nggih napa mboten? Lah gone mriki sing diturunkan wahyu ni diilangne dadi WC. Coba ketika saat niki wong Islam, di mana tempat awal napa niku jenenge? Kanjeng Nabi niku Isra. Napa lek ten Al-Qur'an ayate? Alhamdulillahilladzi subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal Masjidil Haram. Kata Al-Qur'an napa Masjidil Haram? Ngertos letake ten pundi ten Masjidil Haram? Semuanya dikaburkan padahal ten Al-Qur'an jelas. Niku jenengan lek supane umroh, jenengan tingali wonten salah satu cagak niku warnane pink. Niku pertama kali Kanjeng Nabi Isra pink. Wonten salah satu cagak. Mungkin lek sampeyan umroh sareng kula tak dudui, bayar dhewe tapi. Lah nggih. Niku wonten sing warnane pink. Niku mulai Kanjeng Nabi Muhammad Isra. Mi'raj saking Palestina ke Sidratul Muntaha enten ten Palestina enten. Wong Yahudi niku tembok ratapan sampai saat ini enggak dirubah karena mereka tahu ketika sudah dihilangkan semuanya situs sejarah kita mana.
Suwi-suwi akhirnya lek supamane kok bener ketika Wahabi supamane kok berhasil mindahno makame Kanjeng Nabi Muhammad ten gone bake ilang tenan pun. Tapi sinten sing bela di situ, sinten sing bela? Sing bela sinten? Mosok mboten ngertos. Mbah Yai Wahab Hasbullah. Mbah Yai Wahab Hasbullah pertama kali derek ikut, saya ikut untuk menolak karena napa? Wadah dalam-dalamnya Kanjeng Nabi Muhammad termasuk abai Kanjeng Nabi Muhammad niku ya digusur. Digusur. Kula ketika napa niku jenenge badhe berangkat umroh kalih para jamaah niku kula duduh nonton nggone Madinah wonten daleme Sayyid Abdullah. Nggih. Kurang mulya napa Sayyid Abdullah wonge ganteng piyantune rajulun dzu nasabin wa syarafin, orang laki-laki yang memang punya nasab dan mulia banget yang makome mboten enten mboten ketinggal. Padahal kalau kita lihat ten gone kitab prakteke niku lek riyen nggih lek riyen enten pintu nomor 8. Pintu nomor 8. Riyen pintu nomor 8 jenengan hitung niki tekel gede-gedine sak meten. 1 2 3 4 5. Pas ten gone mriku niku adalah makome Sayyid Abdullah. Mboten enten sakniki. Kerjaane sinten niku? Nah. Mboten enten makome mboten enten. Wangku syirik nah. Lah ampun kula jelasne wau lah syirik mergone perkarane belajare hadise mung Sahih Al-Bukhari dak diringkes pisan malah dadine ngoten niku. Wong awake dhewe kathah niku dalil-dalil sing insyaallah sampun dikupas ten gone kunjang. Mungkin lek sepawene kapan lintu wekdal khusus untuk bahas hadis-hadis niku nggih monggo. Dadi niku mboten enten. Lah sak mangken jenengan patokan nomor 7, nomor 8 mboten enten Bu, mboten enten Pak. Nomornya pun digantos malih. Dadi 3 digit sakniki. Dadi yang ngeten iki carane wong Wahabi niku. Jadi justru ulama kita itu yang kemudian menolak. Jadi awak dhewe ketika kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah itu selalu biasanya perlu mengenal siapa itu tokoh Wahabi, terus kemudian siapa itu ulama-ulama kita, apa itu NU. Pertama ikut ditolak karena nggak punya jamiah. Akhirnya yang tahun kedua Muktamar Saudi ikut atas nama Komite Hijaz, bukan belum atas nama NU. Selama Komite Hijaz, komunitas ulama-ulama Hijaz yang banyak dibunuh, yang bela siapa? Malah justru sinten? Orang-orang Indonesia. Nah, masa awak ide gak bangga dengan ulama-ulama Indonesia? Niku nggih. Kembali lagi kepada permasalahan kajian hadis. Kajian hadis yang tadi kula sampai wau kan wonten bahasa kitabah dan tadwin. Kitabah itu catatan, tadwin itu kodifikasi. Makanya lek awak ngarani oh hadis itu baru ada lek semuanya kata-katanya baru ada tahun 200 Hijriah, salah. Baru ada 2 abad setelah Nabi wafat, salah. Sudah ada dari awal, cuman hanya saja baru dibukukan itu di awal abad